menempuh mata kuliah atau dia mengklaim mata kuliah, jabarkan, diberikan contoh. Sampai ke foto dokumen itu berarti kita kebetulan guru-guru itu waktu visit, home visit itu waktu pandemi itu tuh kita bisa kok. Tidak menjadi halangan waktu kita COVID, itu calon mahasiswa juga bisa penilaian untuk kinerjanya dengan adanya home visit, tidak harus PTM, pertemuan tatap muka. Atau bisa menggunakan Zoom dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh bahwa sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan RPM. Semuanya bisa dibuat, semua bisa dicarikan solusinya. Selanjutnya di sini buku harian, kita minta penilaian untuk anak usia dini itu kan ada checklist, ada anekdot, ada hasil karya. Udah kita minta yang anekdot karena paling susah penilaiannya. Gitu. Anekdot itu kita minta untuk 5 anak dalam satu kelas. Nah, contohnya begitu. Jadi penilaian checklist itu terlalu mudah, hasil karya terlalu mudah. Tapi kalau anekdot itu guru yang berpikir menganalisis hasil anak-anaknya. Tapi kalau checklist, guru hanya nyentang-nyentang. Kalau hasil karyanya anak dikasihkan ke gurunya dinilai udah. Tapi kalau anekdot gurunya menjabarkan anak ini dengan ini dijelaskan. Makanya kita mintanya yang anekdot. Selanjutnya surat tugas, nah itu silakan nanti disesuaikan. Dokumen perancangan itu kita minta RPPH karena kalau jadi dosen itu RPS, kalau jadi guru RPPH, guru TK. Kalau guru SD, SMP, SMA RPP. Nah itu kita sesuaikan. Membuat APE, jadi APE itu bisa diklaimkan. Mahasiswa itu bisa, Bu, saya mengklaim media pembelajaran ya Bu, karena saya sudah biasa membuat media APE untuk di kelas. Saya berikan bukti dua media APE Bu, beserta deskripsi sama foto bahannya serta hasilnya. Itu nanti ya secara detailnya. Lalu sertifikat lain yang non diklat, biasanya pelatihan, workshop, seminar, ini semuanya masuk dalam kategori penilaian non formal dan juga pengalaman kerja. Nah, informal juga bisa. Jadi ini semuanya sudah masuk di breakdownkan satu persatu setelah jelas sesuai dengan kebutuhan prodi. Setelah itu kami langsung memberikan contohnya. Sampai sedetail ini Bapak Ibu supaya menghindari tidak ada dokumen yang terlewatkan dan kita tidak ada masa sanggah. Dalam arti ada masa sanggah tapi nggak ada yang menyanggah karena semuanya merasa sudah sesuai, sudah detail, pengumpulannya sudah jelas. Nah di sini contohnya kami langsung nih contoh transkrip nilai ijazah dilegalisir, dicap basah legalisirnya. Karena kalau tidak ada contoh kayak gini kadang-kadang mahasiswa nggak ingat, tapi kalau udah ada contoh gini, oh iya dilegalisir. Legalisir itu menjadi salah satu filter supaya kita tidak kecolongan orang-orang oknum-oknum yang ingin memanfaatkan momen ini. Yang selain tadi ya di form 1-2 ada surat pernyataan di atas materai, juga dari dokumen kita minta semuanya di stempel basah, dilegalisirkan. Di sini di tulisannya itu masuk dalam D1. Maaf. Ini supaya lebih jelas, asesor untuk menilai di sini calon mahasiswa sudah menulis D1. Nah kebetulan ini kemarin pengumpulan secara hard copy. Kalau besok di sistem, udah tinggal masuk di sistem ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-14. Nggak ada masalah. Kalau sekarang waktu hard copy, ini D1 kita buat D1. Oh berarti dokumen ke-1. Lalu yang kedua, dokumen kedua ini seperti ini. Dokumen ketiga, ya seperti ini. Nah ini yang tadi saya bilang, diklat berjenjang. Itu hampir 258 JPM. Itu pelaksananya hampir 1 bulan. Nah, kami caranya adalah memanfaatkan ini materinya dan materinya ini plus tugas kalau di diklat sehingga benar-benar tidak hanya teoritis tapi juga ada aplikasi di lapangannya ya, mirip-mirip dengan LSP tapi sederhana. Kalau LSP itu kan mengerikan, salah satu aja nggak dapat sertifikat kompetensi. Kalau BNSP itu kan penilaiannya satu nggak sesuai, itu dianggap belum profesional. Kalau ini tidak, kalau ini masih berjenjang lah, tapi ada rentang waktu dan ada CPL-nya hampir 258 CPL untuk satu diklat, sehingga penilaiannya cukup banyak. Tetapi di sisi lain, setiap mata kuliah yang nanti diakui oleh calon mahasiswa ini dibuat wawancara. Nanti saya berikan contoh. Selanjutnya, ini juga untuk yang dapodik, kami juga minta surat keterangannya, sertifikat, ini foto waktu pembelajaran home visit.
ini buku harian, kita berikan contoh semuanya ada stempel basah di bawah itu sebagai legalitas, termasuk surat tugas kepala sekolah, termasuk dokumen RPPH. Dalam pembuatan guru itu tanpa stempel karena ini dibuat secara mandiri. Ya, jadi ini guru membuat mandiri. Kita membolehkan mau diketik boleh, mau ditulis tangan boleh. Cuman kalau diketik biasanya copy paste, jadi saya mintanya ditulis tangan. Dan biasanya di sini nggak ada yang sama hasil dari pembuatan APE. Mereka punya kreasi sendiri-sendiri. Nah di APE pun mereka membuat dua. Di sini sertifikat pelatihan pun sama, semuanya ada legalisirnya. Di sini untuk keanggotaan biasanya untuk Himpaudi, IGAPA akan berbeda-beda. Dokumen 12 menjadi asesor dan dokumen 13 penghargaan. Ini silakan untuk penghargaan mau dibuat rentangan sudah berapa tahun. Jadi semua sertifikat dokumen penghargaan boleh ditambahkan keterangan. Untuk sertifikat kompetensi itu kan kalau secara umum hanya 2 tahun berlaku. TOEFL juga sama kan ada maksimal berlaku. Tetapi kalau panjenengan masih mau memberikan itu kan masih tetap ada irisan. Bolehlah kalau ini mungkin tahun ketiga, tetapi nanti ada asesmen lanjut ya, boleh. Gitu. Tapi kalau panjenengan mau kaku banget, ya sesuai dong. Kalau sudah nggak berlaku ya nggak bisa dipakai, ya silahkan. Itu menjadi pertimbangan di internal asesor atau di internal unit. Nah hasil supervisi pun sama kinerja yang menilai ini kepala sekolah. Itu kalau dia jadi guru. Kalau dia seorang kepala sekolah yang menilai dinas pendidikan. Jadi ngikutin lebih di atasnya, lebih di atas, lebih di atasnya. Nah itu dokumen 14. Selanjutnya, nah ini contoh asesmen mandiri yang tetap kami laksanakan. Jadi ini contoh asesmen mandiri yang dulu, sekarang udah nggak seperti ini ya. Dulu kan checklist, kalau asesmen mandiri kita udah tahu. Nah asesmen lanjutannya itu bisa menggunakan LMS, tapi sekarang udah enggak. Kita langsung semuanya masuk ke sistem. Dulu kita menggunakan LMS dan juga menggunakan Google Form. Semua pertanyaan pilihan ganda dengan timer waktu, sehingga nanti akan dihasilkan rentangan terakhir mereka dapat nilai berapa dari masing-masing mahasiswa. Nah selanjutnya akan ada wawancara dengan Zoom boleh, dengan Google Meet boleh, dengan video call boleh, tergantung dari sinyal dari masing-masing daerah. Gitu. Karena kebanyakan mahasiswa kami itu dari daerah-daerah. Nah, yang terakhir cara membuat untuk asesmen wawancara yang pertama adalah ini mata kuliah yang diklaim oleh mahasiswa. Lalu yang kedua pertanyaannya, yang ketiga jawaban yang diharapkan, yang keempat jawaban yang dijawab oleh asesi atau calon mahasiswa. Sehingga yang kolom terakhir adalah nilai rentangannya. Nah ini semua mata kuliah kami punya, namanya bank soal. Yang di asesmen itu yang cukup diklaim oleh mahasiswa, jangan kan mata kuliahnya nggak diklaim, ngapain kita tanya? Yang diklaim aja yang ditanyakan, kan untuk memperjelas kemampuannya. Jadi disinilah nanti yang agak kita harus banyak bank soal supaya nanti bisa menentukan. Nah selanjutnya untuk demonstrasi kita nggak pakai, tetapi untuk rekapitulasi ini contohnya. Nah ini kebetulan saya sudah mengerjakan, yang ini saya punya semua saya bawa, jadi dokumennya. Setelah mahasiswa itu ngeklaim 12 mata kuliah, itu kita wawancara 12 macam pertanyaan. Di sini tes tertulisnya kebetulan karena nilainya jadi 1 dari 50 soal, kami anggap kemampuannya adalah dia sama gitu ya. Karena kalau kita semakin ribet dengan per mata kuliah nilainya berbeda-beda, karena kita ada 3 nilai sumber nih. Jadi yang ini sama. Oke, karena Google Form itu kan keluarnya rekapitulasi akhir, nilai akhir. Jadi dari 100 dia dapat 84. Oh berarti itu udah ada penilaian khusus nih rentangannya. Nah untuk wawancara ini dia saat saya beri soal tentang konsep dasar AUD dia jawabnya benar semua, nilainya 100. Begitu dia di pendidikan inklusi agak ada, dia sudah mengambil irisan mungkin 75% lah, tapi yang sisanya ada yang belum kejawab. Ya berarti masuk ini untuk bisa menentukan nilainya butuh kebiasaan. Jadi awalnya kita juga bingung, aduh ini nanti jawabannya yang kayak gini tadi masuk nilai berapa, itu butuh waktu. Awal-awalnya belum bisa sama persis gitu. Nah lalu di
materi teori belajar dan pembelajaran yang mahasiswa kelas ternyata nilainya 84. Nah, lebih tinggi daripada inklusi dan lain sebagainya sampai ke bawah. Sedangkan demonstrasi ini adalah sertifikat dari diklat berjenjang tadi, dia akan mendapatkan nilai baik, amat baik, baik atau cukup. Itu masing-masing dikriterikan masuk nilai berapa. Jadi masing-masing dilihat kalau mahasiswanya pintar, biasanya saat ikut diklat, tugasnya bagus, hasilnya bagus, penilainya itu namanya apa, pendamping narasumber ya, saya lupa namanya, yang di lapangan namanya pokja apa gitu, itu yang akan merevisi semua tugas-tugas dari LPD, dari calon mahasiswa. Nanti kalau dia bagus, dia akan mendapatkan nilai amat baik satu diklat itu. Kalau dia bisa jadi dia kan punya 3 diklat, dasar, lanjut, mahir. Bisa jadi yang nilainya amat baik cuma dasar. Nanti yang mahir lanjut bisa jadi nilainya baik sama baik. Ada juga yang 3-3-nya baik. Ada juga yang baik, cukup, amat baik. Saya pernah mengalami semua. Itu nilainya berbeda-beda setiap mata kuliah yang ada di diklat tersebut. Nah, dari situ nanti di rata-rata. Nilai rata-ratanya dari 3 itu berapa? Baru direntangkan ke nilai huruf. Seperti ini kita lakuin dari 2018 Bapak Ibu. Jadi tidak asal ngasih nilai sembarangan, enggak, kita ada dasarnya. Makanya waktu saya mempresentasikan, ini bagus sekali dan kami bertahan sampai sekarang. Walaupun sebetulnya asesmen lanjutan itu opsional, tapi kita begitu mau hanya pakai asesmen mandiri, rasanya nggak tegel, nggak sampai hati, karena nggak bisa tahu nilai yang benar-benar diperoleh atas jerih payah dan ilmunya calon mahasiswa itu sendiri. Sehingga sampai sekarang kita pertahankan. Dari sini sudah keluar semua, baru nanti ini diinputkan di sistem informasi oleh asesor itu sendiri. Nah, ini contoh menginputkan, kebetulan ada sistem SIA, inputin satu-satu terus hasilnya seperti apa. Nah, ini hasil akhirnya. Kebetulan yang ke-1 itu adalah pada mata kuliah, yang kedua kurikulum yang kami sajikan di Sosial Prodi, ketiga SKS, yang ke ini adalah transfer SKS. Kenapa di sini kosong, Bu? Karena mahasiswanya dari SMA. Ini kan ini SMA asalnya SMA. Di sini SMA nggak ada yang dinilai pendidikan formalnya. Yang ketiga perolehan SKS murni dari pendidikan non formal, informal dan pengalaman kerja. Lalu nanti keluarlah SKS dan nilainya pada masing-masing yang kita perolehan SKS. Sehingga di kolom terakhir mahasiswa sudah tahu sekiranya sisa mata kuliahnya 76 SKS. Oke, berarti saya mendapatkan bisa ngeklaim 81 SKS dan disetujui oleh asesor. Sehingga sisa saya hanya 76. Ingat ya mahasiswa bahwa di sini ada 10 mata kuliah pilihan. Jadi tidak harus sampai 157. Jadi masih bisa dikurangin lagi, hal-hal kayak gitu juga harus dikomunikasikan. Nanti biasanya calon mahasiswa akan dari 5 mata kuliah 2 SKS 2 SKS, mata kuliah pilihan apa yang diambil minimal 2 gitu. Jadi nanti mahasiswa boleh 3 mata kuliah yang tidak perlu diambil. Sehingga mereka sudah tahu saya selesai di semester berapa, kapan, dan 1 semesternya harus menghabiskan atau menginputkan berapa SKS. Kalau mahasiswa nggak mandiri seperti itu, nanti yang ada harusnya lulus 3 semester bisa bablas sampai 5 semester. Itu menjadi kesalahan dari mahasiswa. Karena kita sudah memberikan hasil asesmen itu sangat jelas. Silakan menginput KRS di ini mata kuliah yang ada di akhir yang memang harus ditembus, sisa mata kuliah yang harus ditembus. Kenapa di form 1, 2, 3, kenapa tidak ada luaran ijazah? Karena ada ekspektasi mengatakan kalau ijazah berarti RPL itu keluarnya ijazah. Bukan, RPL itu proses asesmen, hasil asesmen itu luarannya sisa mata kuliahnya harus ditempuh di dalam proses perkuliahan. Jadi sampai perkuliahan titik akhirnya. Bukan ijazah, ijazah itu nggak akan keluar kalau nggak ngikutin kuliah sampai semua mata kuliahnya habis dan lulus gitu. Jadi nanti di form 1 dan 2 dan 3 cek lagi form gambar-gambarnya karena ada beberapa yang sudah kita hilangkan. Nah ini hanya contoh karena kebetulan saya mengambil form kayak gini itu dulu waktu kita memiliki program PSKGJ seperti ini persis. Cuman dulu nggak ada transfer namanya di sini
transfer SKS yang di sini PPKHB. Kalau sekarang di sini perolehan SKS. Dulu namanya PPKHB. Nah, dari situ kami juga ada masa sanggah, tapi kebetulan di PAUD nggak pernah ada karena kami sosialisasinya sangat jeli, sangat jelas, sehingga mahasiswa tuh calonnya sudah benar-benar maksimal, tidak ada lagi yang ketinggalan. Tapi kalau untuk beberapa prodi seperti TIK itu masih ada 1-2 setiap semesternya ada yang sanggah. Biasanya menghubungi saya karena kan saya penanggung jawab untuk yang melaporkan ke PAK dibuatkan SK. Biasanya ada, Bu, ini SK-nya di pending dulu karena ada 2 mahasiswa kami yang mau sanggah, besok ketemuan. Oke. Jadi kalau udah sanggah selesai, ada dokumentasi, ada berita acara dan disetujui oleh asesor, maka hasil asesmen akhirnya bisa berkurang atau bisa bertambah gitu. Jadi SK itu akan di launching. Nih, SK hasil asesmen ini akan di launching kalau masa sanggahnya selesai. Itu dalam bentuk rekapitulasi. Jadi berdasarkan keputusan rektor bahwa nama-nama mahasiswa di bawah ini begitu. Jadi nanti langsung nomor, nama mahasiswa, NPM, hasil SKS, jumlah total SKS yang diakui dalam bentuk asesmen dan rekognisi berapa begitu. Jadi dari situ nanti dilaporkan di PDDikti. Kalau dilaporkan di PDDikti itu lebih detail. Jadi di PDDikti itu nanti semuanya seperti ini, rank. Nah, dari mulai tahun lahir, ada kakak, semuanya lengkap sampai kepada fakultas dan prodi yang dituju. Nah, untuk SMA tulisannya yang untuk fakultas dan prodi dituju kalau mahasiswa transfer adalah PD asal. Yang masih aktif statusnya di PDDikti. Kalau yang RPL itu ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi pagi. Prodi yang dituju dan fakultasnya sudah selesaikan. Setelah ini sudah kita ngikutin Permendikbud Dikti nomor 59 tahun 2018, ada penomoran ijazah nasional. Ada banyak nih untuk menerbitkan ijazah dan transkrip. Kenapa? Karena mahasiswa RPL tidak ada ijazah khusus. Mau transfer, mau RPL, mau reguler, ijazahnya keluarnya sama. Mendapatkan nomor PIN, mendapatkan yang lain-lainnya itu sama persis, nggak ada perbedaan sama sekali. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai nanti karena RPL dibeda-bedakan, karena transfer dibeda-bedakan. Nanti yang terlihat itu hanya tahun masuk dan keluar, itu aja. Tahun masuk itu kalau RPL biasanya dia tahun masuk mungkin semester ganjil 2022-2023, dia di tahun 2025 sudah lulus gitu, di semester ganjil 2025 mungkin seperti itu. Dan itu biasanya ada stakeholder yang kok bisa ini 147 SKS, kok dia masuk tahun 2022, lulusnya 2024 akhir, berarti dia cuma 3 semester. Nah, itu boleh dilampirkan SK yang tadi dari rektor, yang ini beserta hasil asesmennya yang ini yang disahkan dekan sama Kaprodi. Ini adalah berkas resmi pendamping ijazah, dan itu harus ada. Kami udah ada dari 2018, sehingga kalau nanti tiba-tiba ada komplain atau apapun, dokumen kami lengkap. Ya, itu yang salah satunya belajar dari yang dulu ada bintang-bintang kami dipertanggalkan, sehingga ini juga menjadi salah satu kalau ada stakeholder yang sangat teliti, tiba-tiba melihat masuk sama keluarnya kok cepet, tapi bisa ada 147 SKS di transkrip tersebut. Terus nilainya dari mana? Terus kuliahnya gimana? Nah, inilah yang hasil asesmen ini beserta SK rektornya yang menjadi pendamping ijazah. Itu masing-masing mahasiswa harus punya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa kita langsung 14 dokumen yang di breakdown. Ya, silahkan. Oke, saya tadi belum kenalan Kaprodinya. Nah, di sini Kaprodinya apakah sekaligus menjadi ketua pengelola? Oke, ketua Kaprodinya teknik lingkungan? Oh, teknik lingkungan. Ketua prodinya sistem informasi? Bu siapa? Oh, namanya PP semua? Vina, Feni, Fifty ya. Ya, teknik pertambangan, apa tadi ya? Bu siapa? Oh, beda sendiri. Tapi kok
Bapak-bapaknya terus jadi apa ini? Tim hore. Oke. Kayaknya gini. Karena saya yakin